Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salli wa nusallim ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala al-muallif rahimahullah wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bih wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Amma ba'du. Yang kami hormati pengurus jamaah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita kerjakan dari mulai menjelang subuh sampai nanti sore sampai malam, semuanya mudah-mudahan Allah terima. Ya Allah, terimalah amal ibadah kita, dan ya Allah berikan kepada kami umur sehat, barokah, rezeki yang melimpah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat dan para pengikut-pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Kita buka dengan bacaan Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril asrar al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasral mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pagi hari ini masih saya bahas ilmu. Nggak tahu berapa pertemuan ini di kitab saya berlembar-lembar ya. Pada minggu lalu saya sedikit menyampaikan bagaimana itu Nabi Sulaiman ketika ditawarkan antara ilmu dan kerajaan. Ternyata pilih ilmu, kerajaannya ya dapatkan. Demikian berapa ceritanya Sayyidina Ali. Benar gak Pak ya? Satu pertanyaan tapi jawabannya beda-beda. Masya Allah, luar biasa. Nah, berikutnya juga masih menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Qala, dikatakan an-nadru ila wajhil alim, mandang, lihat ya, ke wajah alim. Berarti orang alim itu berarti ilmu ya. Itu apa? Ibadah itu seperti ibadah melihat doang Pak. Ya, makanya kita sering mandang alim ulama itu ibadah. Apalagi ngamalin ilmunya yang disampaikan orang alim. Luar biasa ini fadilahnya. Nah, oleh karena itulah Bapak yang dimuliakan oleh Allah, berarti di situ itu apa juga? Kita harus cinta orang alim. Kemudian fadilah berikutnya, man anfaqa dirhaman ala talibil ilmi, siapa yang nyumbang ngasih 1 dirham pada seseorang yang kepingin cari ilmu. Dulu itu diterjemahkan begini nih. Jadi kalau sampai ada orang kampung di situ ya, ada anak kepingin mondok, diumumin, oh pada nyumbang tuh. Maklum kalau di pondok itu kan begitu Pak ya. ya cara orang tua kadang-kadang makannya ya begitulah Pak. Begitu itu. Nah, ya seperak 2 perak gitu Pak ya, nggak ngasih ala kadarnya itu. Apa pahalanya? Nah, pas mencari ilmu itu Pak ya.
dikatakan adalah faka'annama anfaqa misla jabal Uhud minadz wal banin, seperti seseorang yang bisa menginfakkan hartanya tersebut kayak segede gunung Uhud. Jadi kalau infak pada alim gitu, pada orang cari ilmu Bapak, seperti orang berinfak segede gunung Uhud. Gunung Uhud itu Bapak, kalau kita kemana itu? Ya, ke Mekah tuh Pak. Besar. Gunung Uhud itu subhanallah Bapak ya. Kalau kena matahari itu seperti kayak emas Pak. Ya Allah. Ya. Apakah itu emas? Wallahu a'lam. Jadi besar sekali. Sekali lagi, barangkali tetangga dengar mau mondok, mau menyantren, ya kasih itu. Apa harapannya dari mudah-mudahan dari setelah pesantren itu apa Pak? Kembali ke kampungnya, nyampein ilmunya, ngajarin anak-anak kita. Makanya ada yang mengatakan dan mungkin sudah pernah saya sampaikan, orang kampung nggak ada yang alim sedikit pun, apa kalkobri, kayak kuburan. Loh, kayak kuburan itu bagaimana? Gelap, menakutkan. Karena apa? Maka si kampung tersebut adalah yang bakalan menasehatin, yang bakal menuntun pikirannya adalah asyaiton. Pak, kan menakutkan Pak. Iya. Sehingga apa? Kampung tersebut nggak peduli mencari rezeki halal maupun haram. Nggak ada yang barangkali berteriak, halal, haram, nggak ada. Udah. Makanya ada yang mengatakan, kenapa umat-umat dahulu itu Allah hancur kebak beleng. Di antaranya adalah satu, nggak ada yang menyampaikan halal haram. Dua, lamanya nggak ada nabi. Ya, nggak ada nabi, sehingga namanya nggak ada nabi. Ya udah nggak ada. Akhirnya Allah hancurkan. Diceritakan dalam Al-Quran itu, Ud, Samud itu Bapak, Masya Allah. Ud dan Samud itu, kaum Ud sama itu kayanya kayak apa Bapak? Ada yang mengatakan Bapak, itu gunung itu kayak emas Pak. Ya, gunung itu emas, tentu nggak langsung jadi emas Pak ya. Jadi apa? Diproses dulu gitu Pak ya. Ya, kan orang mencari emas itu kan di apa ya, mau sebongkah begitu, kemudian digoyang-goyang pakai air kan begitu, kemudian apa, direbus jadilah emas. Dia lupa, nggak mau syukur, dia sombong. Akulah hebat. Nggak ada yang ingatkan. Akhirnya apa? Allah hancurkan itu. Allah kirim angin, Allah kirim namanya. Wah, dulu itu walaupun apa namanya agak kegunungan itu apa, Allah tsunamikan itu Pak, air bah, kemudian longsor. Nah itu loh Bapak yang dimuliakan oleh Allah, nggak ada yang menasihati. Nah maksud saya begitu loh Bapak, kenapa kalau orang-orang tua dulu dan mudah-mudahan masih sekarang, kalau ada anak yang nyantri kita biayain kayak sedemikian rupa. Kemudian dilanjutkan adalah bahwa orang-orang yang mencari ilmu, kemudian kita dikasih nafkah itu, dikasih apa namanya pahala segitu besarnya, bahkan imnaz zahabi wal fidzati. Saya katakan kalau saya gunung tersebut itu seperti kayak gunung emas, kayak gunung apa namanya perak, Masya Allah, luar biasa. Berikutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pesan, kun aliman, ini sering kita dengar, jadikan orang alim. Muta'alliman, jadi orang yang ngajarin. Kita punya ilmu ngajarin anak, ya kayak apa, kayak
Ayo kemari kita punya cucu, kita punya ayah ya, kita ajarin Fatihah, kita ajarin doa-doa ya, karena kita memang guru yang memang lokalnya kecil ya. Pesan pada Nabi, aw mustami'an, jadilah kamu umatku orang yang selalu mendengar, maksudnya dengar nasihat-nasihat. Fatahliku, maka tunggulah akan kehancuran ya. Gak jadi orang alim, gak ngajarin ya, kemudian apa, gak suka mendengarkan nasihati. Awas, ketiga hal ini adalah kalau kamu gak ada, fatuhliku, kamu akan hancur. Wallahu alam, hancurnya itu karena rusak, hancur, atau kadang-kadang Allah cabut tuh rezekinya, Allah cabut. Memang rezekinya banyak tapi Allah cabut berkahnya. Ya Allah Bapak, orang kalau sudah dicabut berkah rezekinya Pak, sering kita dengar ngeluh, duitnya melimpah, rumahnya gedung, kendaraannya kayak apa Bapak, tapi katanya nggak menemukan kebahagiaan. Itulah rezekinya melimpah, Allah cabut berkahnya. Kenapa tadi? Nggak menjadi orang yang alim, artinya orang yang ngamalin ilmunya yang didengar daripada ulama-ulama. Sehingga Pak, ya itulah. Bahkan dulu pernah saya membaca satu majalah atau jurnal kayak di luar negeri nih Bapak, ataupun apa Bapak, semuanya serba ada ya. Apa yang ambil pistol katanya ditembak dar mati. Menurut pemikirannya ya, dengan mati saya bebannya hilang. Tuh kayak begitu itu. Ada orang juga kadang Bapak, kalau kita orang biasa-biasa Bapak, kadang-kadang malam tidur nyenyak. Betul Bapak, jangan dikira Bapak orang yang kaya raya itu malamnya itu kadang-kadang nggak bisa tidur. Kalau mau tidur cobaannya Pak menjelang subuh, sehingga apa-apa hilang subuh. Belum lagi kalau supaya tidurnya Pak, minum obat tidur supaya apa, tidur gak bisa juga, gak bisa tidur. Akhirnya berefek kepada apa, tubuhnya kena ginjal. Akhirnya apa, dia harus cuci darah. Akhirnya Pak cuci darah sekian juta, habis duitnya begitu tuh Pak. Masya Allah. Nah, yang saya sampaikan tadi adalah gambaran-gambaran apa, gak mau menjadi orang yang alim, gak mau apa, mengamalkan ilmunya. Naudzubillah summa naudzubillah. Hadis berikutnya yang menceritakan keutamaan tentang ilmu. Innallaha wa malaikah, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya, wa ahlas samawati wal ardi, dan penduduk langit ya dan bumi, hatta namlatah, sampai ia lapas semut, fil hijriha, di lubang-lubangnya itu, wal huti, dan ialah ikan-ikan, fil bahri, yang ada di lautnya, la yusalluna ala muallimin nasi, sungguh berdoa. Tadi siapa? Allah ngeridoin, malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, bahkan semut. Kemudian disampaikan adalah apa? Berdoa ala muallimin nasi khairan, ngajarin ya kebaikan-kebaikan pada manusia. Masya Allah. Jadi mungkin kalau saya, mungkin kalau Bapak mungkin gak bilang Ustadz ngajarin anak ataupun apa-apa, Masya Allah, didoain. Siapa yang gak kepingin? Mereka para malaikat gak punya dosa. Penduduk bumi itu Bapak, berapa banyak yang alim, banyak gitu Pak. Walaupun yang banyak maksiat juga.
Terus dikatakan tadi Pak, penduduk langit, apalagi penduduk langit itu Bapak, nggak dosa ya. Kemudian semut, kita nggak tahu tuh dosanya semut itu apakah gara-gara mengambil apa namanya Pak, gula, dia dosa, nggak pernah ngelihat. Ikan, coba lihat Bapak, dosa apa ikan, nggak ada itu. Otomatis kalau mereka lagi berdoa, mungkin doanya dalam riwayat yang lain, istaghfirlahu, ya Allah ampunin tuh orang yang alim, ampunilah orang mencari ilmu, ampunilah orang-orang yang ngamalin ilmu, ya. Apalagi mereka bisa apa, nunjukin kebaikan kepada orang itu. Masya Allah, itulah nikmatnya orang-orang yang apa Bapak, punya ilmu, nikmatnya orang-orang yang mencari ilmu, luar biasa. Kemudian keterangan berikutnya, ini saya ambil singkat-singkatnya adalah qiwamu dunya bi arba'ati asyain, tegaknya dunia dengan 4 hal. Jadi kalau 4 hal ini nggak ada dunia, Allah hancurkan itu. Sering kita dengar ini di sini nih. Pertama, bi ilmil ulama, ilmunya ulama. Ya, ulama ngajarin, walaupun ada ulama yang begini yang begitu, ya udahlah kita ambil apa namanya husnuzonanya. Kalau ada ulama yang lagi apa namanya bengkok, lagi alpah, ya namanya manusia itu kan ya. Sealim bagaimana kalau sudah nggak kuat imannya, tergoda juga Bapak. Kemudian yang berikutnya bi adli umara, dunia tegak apa Bapak, para umaroknya adil, merata, nggak timpang. Itu yang lagi rame di YouTube itu Pak KDM itulah, ya Bapak ya, Masya Allah ya. Giliran pesantren yang berapanya akrab dengan pejabat politik, disumbang terus. Pesantren yang ngap-ngapan, ya Pak, yang nggak disambung, aduh, Masya Allah. Ya mudah-mudahan kita doakan ya Pak ya, para umaro, ya para penghakim yang penutukan itu bisa adil. Allah sebetulnya masih ada Bapak ya, yang jelek itu sedikit. Jangan dilihat sedikitnya, ya. Kenapa kok mereka begitu? Ya lagi meleng gitu aja, baik itu akan. Masih banyak orang yang adil, masih ada banyak orang yang jujur, kita doakan. Mungkin kita barangkali kadang-kadang bisa juga nyeleweng, ya, karena tergoda. Makanya selalu di dalam salat itu, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala din. Wahai zat yang membolakkan diri, kuatkan iman kami itu. Dengan iman itulah Bapak lurus kita. Tegaknya dunia yang kedua, bisa khawatil aghniya, banyak yang dermawan. Memang kadang-kadang terlihat itu kalau orang dermawan itu di bulan Ramadan Bapak ya, Masya Allah, orang belang begitu itu, Masya Allah. Terus kalau ada orang yang nyumbang Bapak, berarti ya Allah, itu tiap orang di sini barangkali Bapak tiap Jumat, tiap 2 Jumat, tiap sebulan dia nyumbang terus, ya, beribu-ribu, beratus-ratus, bahkan berjuta-juta, kok nggak habis. Masjid ini kalau nggak ada dermawannya orang yang dermawan kaya, nggak tahu deh masjid kita ini apa, maaf, rombeng ya, naudzubillah ya. Nah, mudah-mudahan ya, dan itu masih banyak. Yang keempat, bida'watil fuqara, doanya orang fakir. Makanya kalau kita nggak orang punya, ya tuh, dan ya Allah apa namanya, jadikan orang alim panjang umur, bermanfaat ilmunya, kan gitu-gitu kan. Ya Allah, nih orang fakir doa itu, para pemimpin itu jadi pemimpin yang adil. Ya Allah, tuh orang-orang kaya mudah-mudahan apa rezekinya nggak ditaruh di bank melulu, tapi di masyarakat. Nah itu bisanya doa itu. Kalau tempat ini gak ada, orang fakir gak mau doa, apalagi orang kaya masa bodoh hanya menginvest gak nomani, kemudian apalagi masa bodoh jadi pemimpin, ya gak bener, ya udah hancur blang, ya Allah kasih adab
tsunami, Allah kasih adab gempa, Allah kasih adab apa-apa, kebakaran. Ya, kebakaran perasaan nggak ada angin, kayak ada angin. Jadi ketika disemprot itu angin. Kemudian apa kayaknya, wah, Masya Allah, betul Bapak. Makanya kalau saya kadang-kadang sering merenungin terjadi kebakaran di tempat ini, pasti di situ ya. Tadi dibilang ya ada 4 hal ini hilang sehingga apa Allah hancurkan. Alhamdulillah. Makanya kalau sudah terjadi itu apa Pak? Yang kena, yang kaya kena, yang miskin kena, yang alim kena, yang ahli ibadah kena, yang gak ahli ibadah kena. Naudzubillah summan. Kemudian terakhir Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan bahwasanya siapa orang yang sholat subuh kemudian duduk berzikir, maka Allah sediakan katanya firdaus, surga Fisrod minad dhahabi wal fiddati, dikasih oleh Allah apa bangunan yang terdiri dari emas dan perak. Saya nggak bisa ngebayangin kok emas dan perak itu, wallahu a'lam. Nah, itulah diantaranya hikmah orang yang apa, alim, orang yang mengamalkan ilmu, orang yang mencari ilmu. Masih barangkali pertemuan berikutnya masih berhubungan dengan ilmu. Saya kira itulah Bapak pagi hari ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya Allah, berikan kepada kami umur panjang, sehat walafiat, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang barokah, sakinah, mawaddah, warahmah keluarga kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.